Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tugas definisi dan persamaan nilai mutlak. Untuk yang pertama itu adalah soalnya nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7 ya. Nah, pertama Ibu menyuruh kalian untuk bisa mendefinisikan nilai mutlak ya. Nah, jadi jawaban pertama itu tentang definisi nilai mutlak dari 2x dikurang 1 itu didefinisikan menjadi dua bagian ya. Yang pertama bernilai positif 2x dikurang 1 jika apa? Jika 2x dikurang 1-nya itu lebih besar sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan jadi 2x lebih besar sama dengan 1. Pindah ruas ya. Jadi positif, kemudian x lebih besar sama dengan, nah karena di sini 2 kali x, kalau pindah ruas jadi bagi ya, 1/2. Oke, selanjutnya itu bernilai negatif ya, negatif 2x dikurang 1 ya. Jika, nah kalau ini x lebih besar sama dengan setengah, berarti yang bawah x kurang dari setengah ya. Dari mana? Ya dari sini juga ya, kan namanya himpunan bilangan. Kalau yang satu lebih besar sama dengan setengah, berarti yang satu lagi dia kurang dari setengah gitu. Nah yang ini bisa disederhanakan jadi negatif 2x, negatif kali negatif positif 1. Atau kalau mau lebih cepat lagi, itu gimana? Kalau ini kan negatif, artinya kebalikannya dari nilai mutlak ini. 2x kebalikannya apa? Kalau ini positif, kebalikannya berarti negatif 2x. Kemudian negatif 1, kebalikannya berarti jadi positif 1. Oke, soal berikutnya itu adalah penyelesaiannya seperti apa? Oke, penyelesaiannya untuk soal nomor 1 ini itu ada dengan dua cara. Yang pertama menggunakan definisi ya. Yang pertama dulu deh. Yang pertama menggunakan definisi. Gimana caranya? Nah, di sini kan sudah didefinisikan ya. Kalau dengan definisi ini harus ditulis kembali. Kemudian ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan kan? Untuk x yang lebih besar sama dengan setengah, dan yang satu lagi kemungkinan yang kedua untuk x-nya yang kurang dari setengah. Jadi kita tulis di sini kemungkinan pertama itu untuk x lebih besar sama dengan setengah. Maka nilai mutlak yang ini kita simpan untuk nilai yang positif ya, karena untuk x lebih besar sama dengan setengah itu nilai mutlaknya itu 2x dikurang 1. Berarti 2x dikurang 1 sama dengan, nah kita ini tulis lagi 7 ya. Hanya menggantikan yang ini nilai mutlaknya sesuai dengan kemungkinan tadi ya. Berarti ini 2x sama dengan 7 ditambah 1 ya. Berarti 2x sama dengan 8, x-nya sama dengan 8 dibagi 2, x-nya berarti 4. Oke, selanjutnya kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua itu untuk x-nya yang kurang dari setengah. Berarti kita menggantikan nilai mutlak ini dengan nilai ini ya. Berarti negatif 2x ditambah 1 ya sama dengan 7. Negatif 2x sama dengan 7 dikurang 1. Negatif 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi negatif 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Oke, kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu negatif 3 dan 4 ya. Oke, nah ini penyelesaian dengan menggunakan definisi. Kalau dengan menggunakan sifat seperti apa? Oke, kita gunakan sifat ya. Kalau dengan sifat itu ada sifat yang punya seperti ini kan. Kalau ada px dikurang q atau tambah bebas ya, pokoknya ada nilai mutlak ini sama dengan a misalnya, dimana a-nya ini lebih besar sama dengan 0. Ini wajib ya, a itu suatu konstanta yang nilainya lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, nah 7 kan ini di soal 7 lebih besar dari 0 ya. Oke, berarti diselesaikan. Kalau ini sudah memenuhi, maka ini jika dan hanya jika diselesaikan px dikurang q-nya sama dengan a, atau ada dua ya, px dikurang q-nya sama dengan negatif a.
Oke, kita kembalikan ke soalnya. Berarti tadi soalnya adalah mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7. Artinya kemungkinannya tadi ini ada 2 ya. Kita tulis lagi 2x dikurang 1 sama dengan 7. Kita selesaikan 2x sama dengan 7 ditambah 1. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2. Itu x-nya sama dengan 4. Kemudian yang kedua, atau ya px dikurang q, berarti kan 2x ya. 2x dikurang 1 sama dengan 7-nya dinegatifkan, negatif 7 ya. Berarti 2x sama dengan negatif 7 ditambah 1. 2x sama dengan negatif 6 ya. Nih hati-hati di sini banyak yang salah nih. Tadi ya. X sama dengan negatif 6 bagi 2 itu berapa? Negatif 3. Oke, ini pembahasan untuk nomor 1. Oke, selanjutnya nomor 2, itu di sini ada 2 nilai mutlaknya ya. Nah, kita pertama definisikan dulu ya, instruksinya kan disuruh definisikan dulu untuk terbiasa, biar terbiasa. Ada nilai mutlak 2x dikurang 1 ya. Oke, secara definisi kan ada 2 ya kemungkinan. Yang pertama bernilai positif 2x dikurang 1 jika ya 2x dikurang 1-nya itu lebih besar sama dengan 0, atau 2x lebih besar sama dengan 1, pindah ruas ya satunya, x lebih besar sama dengan setengah. Yang kedua itu bernilai negatif ya, negatif 2x, jangan lupa dikurungin, negatif dikurang 1 ya. Oke, jika nah kalau yang satu lebih besar sama dengan 0, yang lainnya ini pasti x-nya kurang dari setengah. Oke, yang ini bisa disederhanain jadi negatif 2x plus 1 ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, di sini ada definisi untuk nilai mutlak x tambah 3. Secara definisi, maka kita punya x tambah 3 jika x tambah 3-nya itu lebih besar sama dengan 0, atau x-nya lebih besar sama dengan negatif 3. Dan untuk negatifnya itu negatif x tambah 3 jika ya x-nya kurang dari negatif 3. Oke, nah ini disederhanain jadi negatif x negatif 3 dikurang 3. Oke, nah seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya menyelesaikannya seperti apa? Oke, nah di sini itu ada dengan 2 cara juga ya, ada dengan cara definisi maupun sifat. Tapi kalau yang sifat kayaknya ibu belum ngasih ya, tapi beberapa dari jawaban kalian itu ada yang udah menggunakan sifat, boleh. Tapi kalian perlu pahami dulu secara definisi itu seperti apa ya. Oke, kita coba untuk menjawabnya kalau secara definisi. Nah, ini secara definisi kan ada 2 nilai mutlak ya. Oke, kita buat garis bilangan setelahnya. Nah, ini anggap aja lurus ya, karena ibu ininya di HP. Nah, pembatasnya itu ada apa aja? Setengah dan negatif 3 ya. Berarti kita buat di sini ada negatif 3 ya. Semakin ke kiri semakin kecil ya, semakin ke kanan semakin besar. Nah, seperti itu. Oke, nah berarti di sini kita punya ada berapa bagian? Ada 3 bagian ya, ada 3 kemungkinan. Ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga ya. Kemungkinan pertama itu untuk nilai x-nya yang kurang dari 3, negatif 3. Berarti kita tuliskan di sini deh ya, x-nya yang kurang dari negatif 3. Untuk kemungkinan kedua itu di antara negatif 3 sampai setengah. Atau kita bisa tuliskan x itu di antara negatif 3 sampai setengah ya. Nah, sama dengannya boleh di salah satunya ya. Kalau ini ada sama dengannya, yang sini nggak usah. Terus yang di sini juga sama. Untuk kemungkinan ketiga yang lebih dari setengah ya, ke sana ya, ke kanan. X-nya lebih besar sama dengan setengah gitu. Oke. Nah, sekarang kita enaknya tentukan dulu nih untuk ya, yang pertama yang kurang dari 3, maka nilai mutlaknya itu menggunakan yang negatif ya. Hati-hati di sini. Berarti menggunakan yang negatif. Negatif x negatif 3. Sedangkan di sini itu lebih dari 3 kan? Nih, daerah kemungkinan 2 dan kemungkinan 3 kan ini lebih dari negatif 3. Berarti pakai yang positif. X tambah 3. X tambah 3. Ini juga X tambah 3. Kemudian yang kedua, ini patokannya yang setengah.
Kalau kurang dari setengah itu ambilnya yang bernilai negatif. Kurang dari setengah berarti ada di kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 ya. Berarti kita tuliskan negatif 2x ditambah 1, ini juga negatif 2x ditambah 1. Dan yang lebih dari setengah kita tulis 2x dikurang 1. Nah seperti itu ya, ini untuk memudahkan nih. Jadi ada 3 kemungkinan. Oke, kita lanjutkan kemungkinan yang pertama ya. Untuk nilai definisi yang 2x dikurang 1 berarti kita ngambilnya ini yang ini kan, udah sesuai ya. Nah jadi negatif 2x ditambah 1 sama dengan negatif x negatif dikurang 3 ya. Nah ini kita sama dengan yang sesuai dengan ini, hanya saja nilai mutlaknya disesuaikan ini ya, yang sudah kita tulis. Oke, negatif 2x, negatif x itu pindah ruas jadi plus x sama dengan negatif 3, negatif 1 ya. Berarti negatif x sama dengan negatif 4. Artinya x-nya sama dengan 4. Apakah betul x sama dengan 4 itu dia x-nya memenuhi ada di x kurang dari negatif 3? Enggak ya. Nah ini tidak memenuhi karena tidak memenuhi syarat. Karena si 4 ini bukan ada di daerah kemungkinan 1 ya. Jadi tidak ya. Oke, kita lanjutkan ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua yang ini kita samain aja ya. Negatif 2x tambah 1 sama dengan x tambah 3. Jadi ini aturan ini seperti yang mau persamaan nilai mutlaknya seperti ini ya. Hanya saja kita menggantikan nilai mutlak sesuai dengan kemungkinan yang ada. Oke, lanjutkan. Negatif 2x, x dipindah ruaskan jadi negatif x sama dengan 3 dikurang 1. Negatif 3x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan negatif 2/3. Atau 2 bagi negatif 3 langsung ya, negatif 2/3. Apakah negatif 2/3 ada di antara negatif 3 sampai setengah? Iya, ada di sini ya. Nah, negatif 0, sekian ya ada di sini. Berarti ini memenuhi syarat. Betul ya. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga ya, 2x dikurang 1 sama dengan x tambah 3. 2x, nah x-nya pindah ruas, dikurang x sama dengan 3 ditambah 1. X ya sama dengan 2x dikurang x, 3 tambah 1, 4. Nah 4 ada di sini ya, 4 ada di sini, benar. Berarti ini memenuhi syarat. Jadi HP-nya apa? Himpunan penyelesaiannya negatif 2/3 dan 4. Seperti itu. Nah ini dengan definisi ya. Adapun teman kalian ada dengan menggunakan cara sifat ya, boleh ada seperti ini. Katanya kalau bentuknya ax tambah b ya, terus di sini cx tambah d ya. Nah ini ibaratkan ada ini P, ini Q-nya gitu ya. Nah ini kuadratkan kedua ruasnya, berarti mutlak ini dikuadratkan berarti kan P kuadrat sama dengan Q kuadrat ya. Oke, nah terus Q kuadratnya dipindah ruas, jadi P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan 0. Nah ini ingat-ingat nih bentuk persamaan kuadrat, P plus Q ya kan, faktornya P min Q dikurang Q sama dengan 0. Nah jadi ingat-ingat nih, yang depan ditambah yang belakang, terus dikali yang depan dikurang yang belakang ya. Oke, ini sifatnya. Kemudian kita coba aplikasikan ke soal. Itu adalah mutlak dari 2x dikurang 1 ya, sama dengan mutlak dari x ditambah 3. Oke, berarti kita langsung aja nih ya. Ini tambahin nih, ini ditambah ini, 2x dikurang 1 ditambah x ditambah 3. Nah dikali nih, ini dikali ya, dalam kurung kan, 2x dikurang 1, nah dikurang ini, hati-hati kalau dikurang ini kan kita kurungin lagi nih ya, hati-hati ada 2 suku soalnya, itu sama dengan 0. Nah ini gimana nih, 2x ditambah x 3x, negatif 1 ditambah 3 itu plus 2 ya. Kemudian ini 2x dikurang 1, nah ini min x min 3 ya. Nah kalau nggak ada kurungnya ini plus 3, min x plus 3, ini salah ya. Jadi
hati-hati di sini. Dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 3X tambah 2, ini 2X dikurang X, X. Negatif 1 dikurang 3, negatif 4. Ya, sama dengan 0. Oke, langsung pembuat nolnya aja di sini. Pembuat nolnya artinya kan 3X-nya tambah 2 itu sama dengan 0, ya. Oke. Artinya 3X itu sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan negatif 2/3. Dan ini atau ya, yang menyebabkan dia sama dengan 0 itu kan ketika X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Ya, sama ya hasilnya ya. Kayak di atas nih, yang ini. Negatif 2/3 dan 4. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah soalnya seperti ini ya. Gak usah bingung, kalau nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif ya. Nah, kalau ini kan udah bertumpuk. Oke, kita selesaikan dulu yang di dalamnya. Nah, ini dulu nih. Jadi apa nih? Ya. Oke. Jadi nilai mutlak 4 dikurang 6 berarti nilai mutlak negatif 2 ya kan. 4 kurang 6 negatif 2 dikurang, nah ini masih dalam mutlak ya. 12 dikurang 5 berapa? 7 ya, nilai mutlak dari 7. Udah. Kemudian nilai mutlak dari negatif 2. Nah, kan selalu positif, berarti 2. Nah, kemudian nilai mutlak dari 7, ya 7 ya, dikurang 7. Oke, selanjutnya 2 dikurang 5, negatif 5 ya. Berarti nilai mutlak dari negatif 5 itu 5, karena kan selalu positif. Oke.